hewannya bukan dilindungi. Yang legal, yang legal. Numpang lewat iklan. Gak apa-apa. Bogor punya cerita, kita yang ceritain. Jadi kali ini gue kedatangan tamu anak muda namanya Iqbal Misbaudin ya. Ya betul Om. Ini tiba-tiba datang bawa ginian ini Bawa pasukan. Dia bilang, gue datang bawa pasukan nih Om gitu kan. Wah nggak paham itu pasukan berani mati yang dibawa sama dia. Ini Hewan pajangan. Nah ini sebenarnya gimana ceritanya sih? Bah, kalau boleh tahu misalnya emang disenang miara komunitas atau gimana sih dari awalnya tuh? Emang awalnya seneng buat miara di hewan Om. Di hewan. Itu pertama saya pelihara tuh iguana waktu awal lulus sekolah SMA. Cuma satu tuh iguana doang. Awalnya itu pun diracuni sama teman. Ya dari situlah karena kita udah seneng biasanya kalau udah ini pasti nambah Om, nggak cukup satu. Nah ini kayak gini nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Nggak, ya aman lagi. Baru kali ini gue ada gini-ginian. Dari iguana terus gimana caranya bisa punya banyak? Kalau tuh punya banyak tuh. Ya dari senang itu kita gimana ini? nambah lagi ya akhirnya ya udah jadi hobi Om. Jadi hobi. Terus banyak ketemu teman-teman yang hobi gitu ya akhirnya. Iya betul. Di Bogor ya. Di Bogor ya. Oke. Itu gimana sih awalnya bisa terus kan dari punya iguana satu terus ketemu sama teman-teman yang punya hobi yang sama tuh serupa. Awalnya kita dari Facebook. Awalnya kalau buat kita kumpul di iguana itu. Facebook tuh banyak. Ada grupnya, komunitas. Apa nama grupnya boleh disebut mungkin? Kalau sekarang kita ada nama grup Facebook itu Komunitas Iguana Bogor. Komunitas Iguana Bogor. KIB. Kibo. Bogornya Bogor Raya. Bogora kita kota kabupaten. Ya kita kalau tempat sih di kota di Taman Helang. Cuman kalau untuk anak-anak sih ada yang dari kota, ada dari kabupaten, bebas lah itu mah. Bisa. Itu bisa sekarang pun siapapun yang belum bergabung boleh ya. Boleh. Bisa datang ke Taman Helang kalau hari Minggu kita. Hari Minggu jam berapa sampai jam berapa? Biasa kita mulai 8:30 atau jam 9 lah. Pagi, tiap hari Minggu pagi. Sampai zuhur ya. Sampai zuhur. Jadi itu ajang untuk saling kenal mengenal. Terus ada nggak sih yang kayak gue barter deh sama lu atau gue jual beli misalnya? Wah ini ada Om. Dia bingung nih. Iya oke. Ada ya? Ada Om. Kadang-kadang pun kita namanya di komunitas tuh ya sharing-sharing. Kadang-kadang pun kalau kayak misalnya saya punya jantannya dan temen ada punya betina, kita bisa digabung buat dikawinin terus nanti kita bagi hasil sistemnya kayak gitu. Bisa kayak gitu juga. Oke, bagi hasil gitu ya misalnya. Terus bagi hasil nih dari peranakan antara misalnya contoh yang gampang iguana. Iguana satu dengan iguana yang satu lah ya, jantan betina itu biasanya anaknya berapa? Biasanya kalau iguana itu dia paling sedikit kisaran 20 butir kalau buat telurnya ya. Kalau paling banyak dia bisa sampai 60 sampai 90 butir. Jadi semua? Itu biasanya hasilnya itu tetesan itu 75% lah paling bagus biasanya. Berarti kalau misalnya anggaplah kita bicara 90 paling minim 50 ya. 50-70%-nya berarti sekitar 30-an itu jadi. Bisa jadi segitu. Itu yang di akhirnya jadi bagi hasil. Bagi hasil. Karena bagi dua gitu. Karena penetasan itu resikonya jamur Om biasanya. Jamur. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu nih ya. Kalau yang baru-baru ya mungkin kalau yang udah lama udah expert udah tahu sih. Jadi dari jamur, penyakit jamur. Karena dari yang bayi-bayi tadi tuh ya. Jadi kan kalau telur itu kan kita perlu diingkup ya Om. Jadi pakai tempat sendiri kita telurnya gitu. Misalnya iguana kan betul itu menggali di tanah. Setelah dia menggali, naruh telurnya, nanti kita angkat si telur itu, kita inkubator. Jadi kita pakai tempat lagi, pakai media lagi. Medianya itu biasa kita pakai perlit. Perlit itu biasa dipakai buat hidroponik, buat tanaman. Jadi buat pelembab kalau buat iguana. Buat medianya. Itu mahal nggak sih dari mulai inkubator sampai ke? Kalau buat beli medianya sih perlitnya itu murah Om. Perlit murah. Oke. Terus biasanya kita kan dilembapin kalau buat penetasan itu. Dan kita juga kalau saya sih biasanya main suhu ruangan. Ada bikin panas, hangat lebih ya? Suhu ruangan aja kayak gini. Kan ada juga orang yang sampai pakai lampu ya. Pakai termometer otomatis lah ibaratkan ya. Jadi dia mau di set di suhu berapa dia nyala, di suhu berapa dia mati. Itu juga bisa. Itu biasanya biar lebih stabil.
Kayak telur itu ya. Tetek gitu ya. Kalau saya sih mainnya suhu ruangan kayak gitu. Berarti di rumah tuh punya berapa banyak tuh di Nah, sebenarnya kalau bicara reptil ya, reptil ini berapa jenis sih? Banyak sih, Wak, kalau boleh tahu nih. Ya. Yang kita bawa sekarang yang kita bawa nih, yang dibawa sama Iqbal apa aja? Ini ada iguana. Ini iguana umur berapa nih kayak gini nih? Ini kisaran 5 bulan. Ini 5 bulan. Ya, 5 bulan. Kalau yang tangan kiri saya ini chameleon, violet chameleon. Kayak dinosaurus ya. Kayak gitu. Kalau iguana dia berasalnya dari Amerika. Kalau violet chameleon dia berasal dari Yaman. Kalau Black Dragon ini dia berasal dari Afrika. Apa namanya? Black Bearded Dragon. Dragon. Yang bisa terbang nggak ada ya? Nggak ada. Dia semua mau melata. Dia semua melata nih, menjadi hewan melata ya. Oke. Nah, kalau chameleon ini dia makannya pakai lidah. Jadi dia untuk dia kan makannya serangga ya. Kalau chameleon itu serangga, kalau iguana itu dia makannya sayur dan buah. Kalau Black Dragon ini dia makannya sayur dan serangga. Sayur dan serangga. Jadi kalau untuk chameleon ini dia uniknya itu dia makannya itu pakai lidah. Jadi dia menjulurkan lidahnya yang panjang. Buat ngambil serangganya itu. Lidahnya lengket, Om. Si serangganya ini ditaruh di tempatnya bagaimana? Apa dia nari sendiri aja udah gitu? Kalau kita peliharaan kita pakai wadah. Ada wadah. Misalnya jangkrik kita taruh di wadah. Jadi dia ntar makan sendiri. Tapi harus hidup ya? Harus hidup. Biasanya kalau dia tertarik sama yang hidup. Kirain nggak mau juga. Nggak mau dia manja. Mungkin sayur gitu nggak juga. Iya. Tapi kan gini susah juga sebenarnya. Kalau boleh dibilang ya. Nggak susah juga karena senang ya. Hobi kan. Senang aja ngejalaninnya. Ini biasanya ini 5 bulan. Iguana 5 bulan. Ya, sebesar ini dia bisa 5 bulan. Kalau iguana bisa besar sampai 150 cm. Ini ibaratkan masih kecil lah anakannya. Masih kecil. Ada yang sampai coklat gitu warnanya tuh ya. Iya, udah bisa. tua banget kali ya. Beda warnanya. 40 tahun kali umur. Berapa tahun tuh kalau yang sampai kayak gitu tuh? Biasanya kalau udah sampai jumbo untuk iguana dia 5-8 tahun dia udah bisa. 5-8 tahun warnanya coklat berat banget tuh ya kayak digendong gitu ya. Terus nah ini berapa bulan nih umurnya? Kalau ini kisaran 2 tahun. Dia banyak Om jenisnya mobnya. Jadi dia tuh kalau untuk Black Dragon tuh dia mob. Dia banyak. Jadi banyak jenis lah ibaratkannya gitu. Banyak jenis, teman ini kayaknya the bestnya ya ini mungkin ya. Ada juga yang putih, ada juga yang yang putih ada yang benar-benar putih ada tuh. Ada yang merah kayak gini. Ada yang gelap, macam-macam lah warnanya. Ini berapa bulan yang ini? Kalau ini chameleon. Sama, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kayaknya kalau kecilnya lucu ya. Sama, semua di inkup semua. Sama di inkup juga. Semua di inkup juga. Dan jumlah anak-anakannya sama. Secara telurnya beda. Kalau chameleon ini violet ini dia bisa sampai 60 paling banyak, paling sedikit kisaran 20 sampai 60 dan 75%-nya tetap yang berhasil 75%. Kalau chameleon dia kalau yang saya alamin ya dia lebih banyak buat penetasannya. Lebih banyak. Lebih banyak yang jadi. Lebih banyak yang jadi ya. Cuman ribet itu di perawatan babynya karena kan dia babynya segede kelingking Om, baru netesnya. Kecil banget. Kecil banget ya. Jadi perawatan itu yang ekstra nantinya. Dari mulai inkup apa segala macam. Dan itu belum bisa jual lidah sendiri belum ya? Bisa. Udah bisa ya. Iya. Paling ribet di makannya karena kan dia kecil banget ya. Sekelingking pun lebih kecil lagi. Dia makannya. Jadi kita beli telur jangkrik. Telur jangkrik. Ditetesin sendiri. Buat baby-babynya si chameleon ini. Tetesin sendiri. Iya. Nah, pernah nggak sih nyoba ngawinin antara beda, misalnya antara satu iguana, satu chameleon dikawinin misalnya gitu, pernah nggak nyoba? Belum pernah sih. Ekstrim banget, nggak bisa gitu. Hybrid kawin silang. Hybrid gitu kan, beda jenis nggak bisa ya? Belum sih. Paling yang mungkin beda, misalnya sesama iguana tapi beda iguana jenis apa gitu, gitu itu ya? masih bisa ya. Tapi kalau udah beda antara iguana sama ini kan kayak mau kawin ya bukan ya? Enggak. Dia nggak sopan ya sama anak sama ibu orang tua nih. Dari gendong. Oke, minta digendong. Iya. Terus dia kan ada komunitas ya, ada komunitas. Apa sih keuntungan gabung di komunitas? Kita gabung komunitas itu pertama kita bisa buat tempat silaturahmi, bisa buat sharing juga. Jadi begitu. Jadi kita ibaratnya ada wadahnya lah. Kalau kita emang ibaratnya nggak tahu, misalnya ada sakit di iguana atau semacamnya, kita bisa sharing gitu, bisa tanya-tanya, bisa juga ada informasi misalnya berkaitan kalau reptil juga ada kontesnya Om ya. Wah ini yang keren nih kontes. Itu biasanya kontesnya ngapain? Apakah jinak? Apakah dia warna? Apa tuh kalau? Dia biasa dari anatomi, dilihat dulu anatominya, kelengkapannya, terus kebersihannya, dari warnanya juga kayak gitu. Kalau yang ada corak yang dilihat dari coraknya juga. Anatomi itu posturnya ya?
Anatomi ya, posturnya. Lebih ke situ kayaknya unik gagah gitu. Keren. Terus misalnya kayak dari jarinya, kukunya, terus misalnya buntutnya itu lengkap, itu anatominya dibilang mulus. Termasuknya mulus ini ya, kayak gini. Ini mulus-mulus loh ini. Ini agak liar kayaknya itu ya, Camel. Dia udah nyari gitu, mau nyari serangga gitu. Kayaknya gitu. Jadi banyak keuntungan kalau gabung di komunitas itu ya. Kibo ya. Tapi unik ya, buat kita di Bogor ini sebenarnya ada hal-hal unik yang jarang juga kesentuh gitu kan. Ini kalau buat kami salah satu hal yang unik nih. Kayak proses transaksi atau misalnya gini, ada nggak sih hal-hal yang nggak boleh diperjualbelikan atau misalnya ini nih dilindungi nih, nah ini kan ada tuh yang jenis-jenis apa yang nggak dilindungi. Dan kita pun biasa di komunitas itu emang kita tuh hewan-hewannya yang legal Om, hewannya bukan dilindungi. Yang legal, yang legal. Numpang lewat iklan. Nggak apa-apa. Oke. Jadi yang kalau di komunitas itu legal, hewan-hewan yang tidak dilindungi. Nah, kalau yang tidak dilindungi seperti ini, berarti itu untuk diperjualbelikan aman. Secara umum kita aman, mau jual online ataupun perorangan gitu bisa. Online tuh gimana? Pakai toko oren, toko hijau, pakai aplikasi TokTok juga. Langsung TokTok bisa. Live streaming juga ada ya berarti. Iya, gitu kan. Nah sekarang kisaran harga nih. Harga berapa sih Ju? Kalau untuk iguana kecil sebesar ini kita dari mulai 200 sampai 250 biasanya. Segini 5 bulan. Yang hijau. Kalau yang merah beda lagi harganya. Lebih mahal lagi. Lebih mahal ya. Padahal makannya sayur juga tapi merah warnanya. Iya. Sekarang kalau untuk iguana ada 4 Om warna basicnya. Kalau ini kan jenisnya common iguana ya. Dia ada ini hijau ya biasanya. Hijau, merah, biru sama albinonya warna kuning Om. Kalau postur sama, cuma warna aja yang bedain. Beda warna aja. Dan harganya juga beda nih. Harganya beda. Paling murah yang ini berarti ya. Paling murah yang hijau. Basic ya, common ya. Gila, 2,5 nih ya. 2,5. Terus yang itu apa namanya? Kamelian itu kita biasa jual tuh di usia 2 bulan mulai harga 600.000 paling murahnya. Mahal ya. Mahal juga ya. 2 bulan 600.000. Oke. Terus yang ini nih yang Bird Dragon ya. Dia tergantung mob juga sih, dia mulai kisaran 200 juga sama untuk babyannya. Berarti kayak ekspedisi nggak ada masalah ya? Gimana cara ngirim? Ekspedisi sih untuk reptil bisa nyebut apa nggak Om? Tik-tik berarti. Gimana mulutnya bisa disebutin nggak ekspedisi? Boleh ya? Atau warna-warna aja? Oh sebutin aja? Ya. Sebutin aja. Kalau untuk ekspedisi, kalau untuk reptil kita hanya pakai tiki bisanya. Tiki bisa? Karena dia udah kerjasama, jadi kita cuma bisa untuk reptil tiki aja. Itu pun hanya bisa Pulau Jawa, Sumatera dan Bali Om. Cuman yang bisa jalur darat aja. Packingnya biasa gini? Packing kita biasa pakai box kayak gini, ataupun di dalamnya pakai kantong reptil dulu. Dia bahan kayak gitu kan kantong reptil. Ada kantong reptil. Oke. Ntar pakai box kayak gini baru kita kardusin. Itu aman berapa hari? Bisa aman berapa hari kalau bilang? Kalau pengalaman saya sih paling lama sampai seminggu kuat pengiriman. Asal dikasih stok makanan kali ya? Enggak juga. Karena biasanya kalau saya ngirim reptil malah saya nggak pernah saya kasih makan. Malah bahaya nanti itu ya kotoran ya? Iya kotoran itu takutnya dia malah amoniaknya. Iya. Di dalam ini kan jadi perutnya kosong aja ya? Iya, tapi dia bisa bertahan tuh seminggu. Bisa bertahan. Oh gitu. Iya. Nah terus kalau misalnya dia pelihara dari kecil emang buat diperjualbelikan ada berarti ya? Ada yang sebagai buat ya maksudnya memang bisnisnya dia gitu kan? Ada yang buat hobi juga, hobi doang juga. Hobi doang ada ya. Termasuknya berarti komersial gitu misalnya. Komersial ya. Berapa profitnya? Kalau misalnya nih kan udah sering juga jual beli kayaknya. Nah itu gimana tuh? Sebulan biasanya ya 1 sampai 3 bahkan bisa lebih juga. Miliar. Karena kan enggak. Karena kan ini ibaratkan hewan ini hewan hobi. Maksudnya penghobi doang kan yang. Oh jadi segmentasinya kecil gitu bisa dibilang maksudnya seperti biasanya itu. Biasanya sih paling tinggi bisa sampai 8 juga pernah sih. Sampai begitu ya? Mungkin kalau serius bisa kali ya? Lebih serius lagi bisa. Jadi kayak misalnya lah dibantu di live shopnya segala macam. Kalau saya kan ibaratnya masih berkembang nih Om. Iya masih inilah kita masih belajar Keren gitu. Sih sebenarnya, tapi memang unik sih sebenarnya. Pernah nggak pergi di bawah gitu? Di bawah. Kadang-kadang kalau kayak bawa iguana yang lebih enak kita bawa iguana buat Bird Dragon kayak gini karena dia hewannya tuh antang udah gitu nggak gampang stres juga. Beda sama kameleon. Kameleon gampang. Kalau kameleon emang dia hewannya buat display. Hewan display ibaratkannya. Jadi masih ada tangkringan ya? Dia gampang stres. Ini kayak gini stres kan pulang-pulang. Ini kalau kita bawa kayak sekali sih nggak ada masalah.
Kecuali kayak iguana, Bread Dragon kita mau bawa setiap hari pun mau kemana gitu, kita sambil ajak nongkrong juga nggak ada masalah. Oke. Sering nggak ada kontes nih di Bogor? Bogor sih belum begitu ramai untuk kontes. Biasanya yang ramai di Jakarta, Om. Jakarta ya. Jakarta. Bogor kapan nih Bogor? Atau dari Bogor mungkin mau coba Bogor sih eventnya? kemarin sih sempat ngomong sama beberapa yang biasa penyelenggara event bakal ada nantinya di CCM sama Elos ya. Elos. Kalau konten Elos ya, saya pernah dengar juga. Tahun-tahun ini kalau nggak salah Om nanti ada acara itu itu. kayaknya 2015-an ya, 2014 tuh lagi rame-rame itu di Elos tuh. Maksudnya untuk tahun ini Om. Ini mau dibikin lagi berarti, mau di-up lagi ya. Berarti Insya Allah nih banyak teman-teman yang udah nantinya, oh ternyata ada lagi nih gitu kan, bangun lagi. Bisa di Kibo tadi ya. Ngubunginnya kemana tuh Kibo? IG, TikTok, Facebook? Biasa kita aktif di Facebook Om. Facebook ya? Komunitas Iguana Bogor, cari aja Kibo. Kibo ya gitu ya. Oke. Terus nanti diarahin kalau ini mah. Ada adminnya. Oke, sip. Berarti aman. Bisa ke saya juga, kebetulan saya juga. Oh ini pengurus Kibo. Oke, berarti saya juga pengen sih miara. Cuman takut saya orangnya yang anteng gitu. Atau yang diem aja nggak usah dikasih makanan. Ini yang boneka aja kan. Ya nggak berani saya juga. Nggak berani. Tapi apa lagi ya kira-kira? Oke, nah jadi misalnya nih kalau ada temennya, ada siapapun teman-teman yang ada di Bogor misalnya mau beli atau mau trading atau mau coba belajar banyak tuh, gimana nih kontaknya mungkin bisa disampaikan? Biasanya kita kalau untuk kumpul iguana yang tadi saya sebutkan ya di Taman Helang, biasanya kita kumpul hari Minggu. Hari Minggu. Kalau emang ada yang mau miara juga kayak gini bisa kontak ada di Bogor. Ada di Bogor. Nanti bisa kita sambungin ke Mas Iqbal. Gitu. Ya, gitu. Nanti bisa DM aja lah. Bisa DM ya apa. Siap gitu. Oke, siap. Cukup Iqbal? Oke, siap. Terima kasih ada di Bogor ya. Bogor punya cerita, kita yang ceritain.